Baik, maaf tadi ditinggal sholat dulu. Baik, kita sambil mulai ya, sambil nunggu yang lain barangkali masih di jalan. Seperti biasa kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa sabiqin al-muhtadin. وأزواج طاهرات المؤمنين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا إلى أرواح جميع الأولياء الشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام ابن حجر العسقلاني وإلى أرواح جميع مشايخنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih dalam pembahasan sholatul jamaah, sholat berjamaah. Beliau menyebutkan Wabisah bin Ma'bad, dan diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat rajulan, seseorang, yusalli, yang sholat, khalfas shaffih, di belakang shaf, wahdahu, sendirian. Jadi dia tidak bergabung dengan shaf, sholat sendirian di belakang. Fa'amarahu, maka Nabi memerintahnya, ayyu'idas sholata, agar mengulangi orang tersebut as-sholatah, sholatnya. Di dalam riwayat ini ada orang sholat di belakang shaf sendirian, maka Nabi menyuruh dia untuk mengulangi sholat. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Hassanahu, dan wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa Hassanahu, dan dianggap hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Shahhahu Ibnu Hibban. Ini dianggap hadis sahih oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Walahu, dan juga dalam sebuah riwayat dari Ibnu Hibban, an Talqin, dari sahabat Talq. Beliau mengatakan, Talq itu nama sahabat, la sholatah, tidak ada sholat sempurna, limumfaridin, bagi orang yang sholat sendirian, khalfas shaffih, di belakang shaf. Jadi dari dua hadis ini, baik riwayat Wabisah maupun riwayatnya sahabat At-Talq, itu seakan-akan secara literal hadis ini mengatakan tidak sah gitu ya. Buktinya apa? Nabi menyuruh mengulangi sholatnya lagi, sholatnya orang tersebut. Namun menurut jumhur, yang mengambil hadis seperti ini adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut jumhur, selain Imam Ahmad, mengatakan tetap sah. Jadi sholat sendirian di belakang shaf karena nggak ada teman, itu tetap sah. Meskipun memang tidak sempurna gitu ya. Tetap sah dengan mempertimbangkan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain itu mengindikasikan tetap sah. Kalaupun ada yang nanya, terus kenapa Nabi menyuruh mengulangi? Maka itu untuk, kata ulama, lizzajrih, untuk menghukum dia.
Lagian mengulangi sholat itu kan dapat sunnah gitu ya. Bukan sesuatu yang tidak boleh, tapi sunnah. Umpamanya ibu-ibu mau ngulangi sholat gitu, karena diajak berjamaah oleh orang lain, oleh suami, oleh siapa, saudara. Kemudian i'adah namanya sholat ngulangi lagi itu dapat sunnahnya seperti itu. Jadi perintah mengulangi di situ bukan perintah wajib berarti. Perintahnya perintah sunnah. Itu ya. Jadi sholat di belakang shaf sendirian itu makruh. Kira-kira begitu gampangnya. Nah, solusinya gimana? Nah, ini ada wazadat Tabrani. Wazadah dan Imam At-Tabrani menambahi min hadis Wabisah. Kelanjutan dari hadis Wabisah, ala dakhalta ma'ahum awijtararta rajulan. Ala tidakkah engkau masuk ma'ahum ke dalam shaf beserta orang-orang yang sedang sholat itu. Awijtarartah, atau kalau kamu tidak bisa masuk, maka menariklah kamu rojulan seseorang. Jadi seseorang diajak ke belakang kayak gitu. Diajak mundur ke belakang agar ada temannya. Jadi caranya begitu. Solusinya supaya tidak mendapat peringatan atau teguran dari Rasulullah adalah dengan cara menarik orang yang di depannya satu. Jadi ditarik satu. Tapi nariknya juga jangan maksa. Kalau dia nggak mau atau ketepaan dia orang yang nggak paham, ya biasa nggak apa dimaklumi saja gitu. Jangan sampai maksa. Karena kan juga ini cuma makruh gitu ya. Nggak sampai sesuatu yang haram kalau sholat sendirian di belakang. Tidak. Jadi apa namanya bukan sesuatu yang haram. Jadi setelah ulama mengkaji hadis ini mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi hadis itu biasanya disinkronkan gitu ya. Ketika ada dua hadis yang terlihat saling berbenturan, terlihat saling apa namanya kontradiktif, kontra gitu. Kemarin kan ada hadis yang siapa itu yang dia takbir sebelum nyampe di shaf gitu siapa kemarin? Abi Bakrah. Jadi Abi Bakrah dia takbiratul ihram sebelum nyampe shaf kemudian berjalan sedikit demi sedikit sampai gabung di shaf. Itu kan Nabi mengatakan siapa yang melakukan itu? Saya ya Rasulullah. Oke. Kata Nabi, Nabi hanya mendoakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahmu semangat, tapi jangan kau ulangi. Nah di hadis Wabisoh yang barusan malah disuruh ngulangi. Gitu. Kan itu sama-sama berada di belakang soft sendirian gitu ya. Bahkan kalau yang Abi Bakro itu jauh dari soft itu. Jauh kemudian melangkah sedikit, melangkah sampai bergabung dengan soft demi mengejar sholat berjamaah. Nah, dua hadis ini kan terlihat kontradiktif kan. Yang satu, Nabi hanya mendoakan, tapi yang satu, yang wabisoh, Nabi nyuruh ngulangi. Nah, maka setelah direnungkan, ditadaburi, di dikaji, dianalisa oleh para ulama, disimpulkan bahwa hadis hadis wabisoh ini masuk kategori sunnah mengulangi, bukan maknanya batal sholatnya sehingga harus mengulangi. Seperti itu ya. Nah solusinya apa? Solusinya yang riwayat Tabrani. Solusinya adalah kamu berusaha masuk jika memang ada ruang kosong.
dan tidak idza. Sekali lagi ya, urusan shaf ini tidak boleh idza. Kemarin saya sudah singgung, idza itu tidak boleh nyakiti. Tidak boleh nyakiti orang sekitarnya demi merebut shaf awal umpamanya, kemudian sampai desak-desakan dan menyakiti saudara sama Islamnya, itu tidak boleh. Apalagi suul adab, misalkan kakinya sampai di atas pundak gitu karena apa, meloncati seseorang, itu tidak boleh. Banyak orang Arab seperti itu, jadi bergerak brutal gitu ya demi merebut sop pertama, tidak boleh. Awij daror tarajulan, atau solusi kedua adalah menarik seseorang. Nah, menarik itu juga seperti yang saya bilang, tidak boleh maksa gitu ya. Menarik. Kemudian kalau dia mazhabnya Syafi'i, biasanya mundurnya itu juga pelan-pelan. Mundur satu langkah, dua langkah, berhenti, mundur lagi. Kayak gitu. Karena di dalam mazhab Syafi'i, kalau sampai 3 gerakan, 3 langkah, berturut-turut, tidak ada jeda, itu batal. Makanya kalau narik orang, ya yang mundur itu satu, dua, ya, berhenti. Baru lanjut satu, dua. Kayak gitu caranya. Mundurnya itu begitu. Atau majunya juga begitu. Kalau misalkan di depannya ada ruang kosong, karena yang bersangkutan, umpamanya batal, wuduknya entah itu kentut atau apa, kan biasanya orang keluar. Atau dia lupa belum wudhu, cara majunya adalah seperti yang saya terangkan barusan. Harus pelan-pelan, bukan kedabras-kedubrus gitu ya. 3 langkah secara berurutan, berturut-turut, itu membatalkan kalau di madhab kita Syafi'iyah. Wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Anin Nabi radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamatah, jika kalian mendengar iqamah, sudah qomat, famshu, maka segeralah berjalan ila sholati, menuju salat." Segeralah berjalan menuju salat. Karena itu panggilan Allah. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, kita itu dipanggil sampai 5 kali itu dalam sehari semalam. Saking cintanya Allah kepada hambanya yang mukmin, itu sampai dipanggil sehari semalam 5 kali. Melalui azan itu. Jadi azan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu adalah panggilan Allah. Kayaknya nggak ada apa namanya manusia yang manggil secara kontinu sehari semalam 5 kali. Orang yang kita cintai juga agak segitunya gitu kan. Mungkinlah hari ini 5 kali, tapi besok mungkin manggilnya sekali, 2 kali kayak gitu. Nah, Allah ini sangat mencintai makhluknya, sehingga beban dosa apapun, seburuk apapun, Allah tetap menerima. Pelaku dosa seperti apapun, kalau dia menjawab panggilan Allah, Allah selalu membuka pintu maghfirahnya. Seperti itu. Idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati, maka bersegeralah menuju salat. Wa alaikum, tapi Nabi masih mengatakan wa alaikumus sakinatu wal waqaruh. Tapi kalian harus sakinah, harus dengan langkah yang tenang, wal waqaruh, dan wibawa. Nah, tidak seperti Abu Bakrah kemarin ya. Abu Bakrah itu kan lari. Lari, kemudian karena terlihat Nabi akan ruku, maka dia segera takbiratul ihram jauh dari shaf.
Tidak, tapi dalam sholat itu as-sakinah wal waqar, menuju masjid, menuju musola, menuju tempat sholat itu harus dengan tenang dan wibawa. Alaikumus sakinah wal waqar. Artinya apa? Hatinya itu sudah diisi bahwa dia akan menghadap sang penciptanya. Sehingga dia akan berjalan dan melangkah dengan sakinah wal waqar. Dengan tenang, dengan damai, wal waqarih dan wibawa. Kira-kira seperti ibu-ibu mau ngadep atasan gitu ya. Bos itu kan sakinah wal waqar. Tenang, wibawa gitu ya. Penuh kewaspadaan kayak gitu. Nah sama kita 5 kali sehari itu kan mau laporan juga Gusti Allah. Mau menghadapkan hati dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, alaikumus sakinatu wal waqar. Sehingga yang terburu-buru seperti Abu Bakrah itu dinasihati oleh Nabi didoakan oleh Nabi zadakallahu hirsan wala ta'ud. Oke, saya doakan kamu semakin semangat untuk ngejar sholat berjamaah, tapi wala ta'ud. Jangan kau ulang. Wala tusri'u, bahkan di sini dikatakan lebih jelas lagi, wala tusri'u, jangan terlalu cepat. Jangan terburu-buru itu maksudnya. Di sini juga kata ulama ada tamsyu itu kan maknanya masyayamsi. Masyayamsi itu berjalan. Memang dalam konteks sholat berjamaah itu sebaiknya berjalan. Jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Ya untuk menambah amal. Karena dalam setiap langkah itu satu kebaikan. Likulli khatwah hasanah. Walikulli khatwah apa? Tamsah as-sayyi'ah. Jadi satu langkah itu menghapus dosa, satu langkah itu menambah pahala. Jadi sejak langkahnya dari rumah itu sudah pahala. Pahala lain selain berjamaahnya. Makanya di sini dikatakan wala tusri'u, enggak usah keburu-buru. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian nututi maka sholatlah. Fasallu. Nah, kalian nututi imam sedang ruku, nah ikut saja ruku. Kalian nututi imam sedang i'tidal, ikut saja langsung ke i'tidal. Allahu Akbar. Jadi memang sunnahnya nggak usah nunggu. Nunggu nanti sampai berdiri lagi. Misalkan kita tahu ya bahwa imam itu sudah mau dapat 1 rakaat. Kemudian kita tunggu dia sampai berdiri lagi. Toh sholat saya umpamanya gabung dari apa yang saya dapat, apa yang saya nututi, itu juga tidak dianggap kan. Kan ada orang berpikiran seperti itu. Umpamanya dia bergabung di sujud, maka seluruh gerakan dari sujud sampai naik ke rokaat selanjutnya itu kan memang tidak dianggap 1 rakaat. Tapi di situ ada pahala. Itu yang orang kadang tidak terfikir. Kenapa Nabi mengatakan fama adraktum fasallu. Sampai dimanapun kalian menemukan imam, imam mau sedang ruku, i'tidal, apa sujud, apa duduk di antara 2 sujud, maka gabung saja itu maksud Nabi. Kenapa? Karena meskipun tidak dianggap hitungan rokaat, namun di situ pahala. Ibu bergabung di sujud, sujud pertama, tentu lebih banyak pahalanya dari yang bergabung di duduk di antara 2 sujud. Cara bergabungnya gimana, Tat? Ya langsung aja. Nemu imamnya sujud, langsung ke sujud.
takbiratul ihram, kemudian sujud gabung. Nemu imamnya sedang i'tidal, ya sudah, gabung di i'tidal. Meskipun tadi tidak dianggap. Yang dianggap itu yang nututi ruku. Imam sedang ruku ya, begini, maka saya bergabung, itu dianggap rokaat. Karena ada hadisnya, man adraka ruku, faqad adraka rokaah, kata Nabi. Siapa yang nututi ruku, maka dia berarti nututi satu rokaat. Jadi dianggap satu rakaat apabila nututi ruku seperti itu. Jadi standarnya di ruku. Kalau nututi i'tidal, ya sudah nggak dianggap satu rakaat, tapi sunnah tetap bergabung. Karena Nabi mengatakan fama adraktum fasallu wa ma fatakum, dan rukun apapun yang kamu terlewati fa'atimu, maka sempurnakan. Ya nanti tinggal disempurnakan. Muttafaqun alaih. Walafdu adapun lafadznya lil Bukhari, itu milik Imam Bukhari. Baik, sebelum kita lanjut, barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Nida. Takbiratul ihram dan menaruh tangan di perut dulu, baru takbir lagi buat masuk gerakan. Iya, boleh seperti itu. Atau langsung tidak apa-apa, Ibu. Takbiratul ihram gak usah naruh tangan. Gak usah naruh gitu ya. Langsung ngejar misalkan ke ruku, itu juga boleh. Allahu Akbar. Seperti itu juga boleh. Enggak, yang lain. Kita sapa dulu, ini ada Bu Didi. Iya, iya Ibu. Jadi ada yang mengatakan begitu. Jadi langsung ngejar itu boleh. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan kembali. Wan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab qala. Ubay berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Salatnya satu orang laki-laki bersama satu orang laki-laki azka, itu lebih bersih, lebih jernih min salatihi wahdah, daripada sholat dia sendirian. Ini kata ulama adalah dalil tentang paling sedikitnya berjamaah. Jadi paling sedikitnya berjamaah itu adalah imam dan makmum, dua orang. Itu paling sedikit. Tapi itu lebih baik daripada sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini. Dan sholatnya seseorang bersama dua laki-laki, berarti bertiga, azka min sholatihi ma'ar rajuli. Itu lebih bersih, lebih baik daripada sholatnya bersama satu orang. Jadi, wa makan aktar, di mana berjamaah lebih banyak orang, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Maka itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak jamaah, maka semakin disenangi oleh Allah. Semakin banyak jumlah orang yang berjamaah, maka semakin banyak, semakin Allah cintai, Allah senangi. Kayak sholat di Masjid Agung, Masjid Jami, Masjid Agung, Masjid besar, itu lebih afdal daripada sholat di musalla, misalnya seperti itu. Kecuali kalau dia imam rotib di musalla kecil tersebut, atau dia imam di masjid yang lebih kecil tersebut.
Dalam pengertian kalau nggak ada dia, maka masjid atau musola kecil tersebut akan sepi, akan tidak ada aktivitas ibadah berjamaah, maka dia harus bertahan di sana, bertahan di masjid tersebut. Jadi Allah itu memang menyukai jamaah. Jadi Allah itu menyukai kelompok orang. Semakin banyak kelompoknya, maka Allah semakin suka. Kata Nabi dalam satu hadis, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama sekelompok orang. Karena kalau bersendirian itu berbahaya. Kata ulama juga terkait yang tadi ya di syarahnya. Kata sholat sendirian di belakang itu makruh. Karena itu lebih mudah digoda oleh syaitan. Kayak sunnah bagi dia bergabung ke depan atau narik orang untuk ke belakang. Tapi catatannya tadi tidak boleh maksa. Karena ada beberapa orang yang nggak ngerti. Apa sih ini mau narik-narik saya gitu. Nggak apa, namanya juga nggak ngerti kan, nggak ngaji. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai dan Imam An-Nasai wa sahahu dan dianggap hadis sahih oleh Ibnu Hibban. Wa an Ummi Waraqah dan diriwayatkan dari Ummi Waraqah radhiyallahu taala anha. Di Ummu Waraqah ini ada kisah menarik saya tadi baca. Ummu Waraqah ini alim, perempuan alim, hafidul Quran, perempuan menghafal Al-Quran. Dia pernah izin kepada Nabi untuk ikut berjuang di medan perang sebagai tim medis. Di Mumarribah bahasanya. Mumarribah yamrodul jarha. Jadi dia ngaku pernah izin kepada Nabi untuk hadir di perang, di jihad fisabilillah sebagai mumarribah, sebagai tim medis, perawat gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perjuangan Islam itu melibatkan semua komponen masyarakat. Perjuangan Islam itu tidak pandang bulu, itu tidak pandang apa namanya jenis kelamin. Setiap orang, setiap profesi itu bisa berjuang untuk Islam ini sesuai dengan kadarnya masing-masing. Bahkan ibu rumah tangga juga dia berjuang mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang soleh, jadi orang yang taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah itu juga adalah jihad seperti itu ya. Nah, jadi di masa Islam itu semua komponen terlibat. Jika Nabi hijrah, itu saya pernah cerita, saudarinya Siti Aisyah, yaitu Asma binti Abi Bakar, Siti Asma, itu berjuang juga nganteri makanan ke Nabi yang bersembunyi di gua Sur, seperti itu. Jadi setiap orang berjuang sesuai kapasitas dan kemampuannya. Para perempuan berjuang di dapur, misalkan dalam sebuah acara tertentu. Dia yang masak-masak, kalau nggak ada ibu-ibu yang di dapur yang masak-masak itu, pengajian nggak bakal jalan. Maka itu sama saja. Ya. Berjuang. Nah, Umi Warokoh itu pernah izin begitu. Izin ke Nabi untuk menjadi tim medis yang terluka biar diobati kayak gitu. Tapi oleh Nabi gak boleh Umi Warokoh. Perempuan-perempuan lain boleh. Umi Warokoh gak boleh. Kata Umi Warokoh, saya ingin syahadah ya Rasulullah. Saya ingin mati syahid.
Maka kata Nabi, iya kamu akan syahid di rumahmu, kata Nabi. Maka Ummu Warokoh hidup itu sudah dijuluki syahidah oleh para sahabat, sahabat Nabi. Karena Nabi sudah melegitimasi langsung. Jadi Nabi yang menyebut bahwa Ummi Warokoh akan syahid di rumahnya. Ternyata gimana ceritanya syahidnya itu? Dia punya budak laki-laki dan perempuan. Keduanya ini budak mudabbar. Yang disebut budak mudabbar itu budak yang dijanjikan merdeka. Ini masih zamannya perbudakan kan. Sampai masa Utsmani perbudakan itu. Nah itu yang disebut dengan budak mudabbar itu budak yang dijanjikan merdeka kalau tuannya sudah mati. Ada mudabbar, ada muba'at kalau di dalam bab budak itu ya perbudakan. Jadi kalau muba'at itu separuh. Jadi separuh dari kamu saya merdekakan, separuhnya kamu bayar. Kasih budak itu sambil kerja dia melunasi kreditnya kepada tuannya seperti itu. Nah, mudabbar itu enggak. Kalau saya mohon maaf, kalau tuannya mati, maka nanti kamu merdeka. Kira-kira begitu. Itu namanya mudabbar. Nah, ternyata dua budak mudabbar ini dia secara sengaja membunuh Umi Warokoh yang sedang tidur. Jadi disumpel mulutnya itu dengan kain. Sampai Umi Warokoh ini wafat. Maka ini membenarkan ya ucapan Nabi bahwa Ummi Warokoh ini akan mati syahid di rumah gitu, nggak usah ke medan perang kayak gitu. Jadi akhirnya wafat Ummi Warokoh dan dua budak ini dikejar, ketangkap dan akhirnya mengaku bahwa keduanya memang membunuh gitu. Nah, di kisahnya Nabi menghukum kedua budak ini dengan hukum mati juga. Jadi dihukum mati, tapi tidak cukup itu. Keduanya ini karena sadis ya, dianggap sadis, itu dihukum pancung. Maaf, bukan hukum pancung, dihukum salib. Jadi disalib. Ya, seperti eh, gambaran Yesus dalam Kristen, disalib. Jadi hukum salib itu juga berlaku di dalam Islam. Tapi itu untuk kasus kriminal yang sangat kejam. Kalau kalau di Indonesia misalkan seperti begal gitu ya. Tapi begal yang tidak hanya mengambil barang, naudzubillah, tapi dia begal yang juga membunuh gitu. Sudah merampok, membunuh lagi. Nah, itu biasanya bukan biasanya hukumnya di fikih itu memang dihukum mati kemudian disalib. Disalib di depan orang banyak supaya menjadi pelajaran. Jadi itu satu tindak kriminal yang sudah apa di luar nurul gitu, di luar nalar gitu ya. Maka hukumannya seperti itu. Nah ini tentang Ummu Warokoh seperti itu. Itu alasan Nabi melarang Ummi Warokoh untuk bergabung di medan perang. Jadi bisa juga dia karena alim. Annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam pengakuan Ummi Warokoh dia memang hafidul Quran. Annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amaraha memerintah Ummi Warokoh anta umma ahla dariha untuk menjadi imam bagi keluarga di rumah. Jadi perempuan yang imami perempuan. Tidak seperti yang terjadi di Amerika tahun 2004 itu. Ada perempuan keturunan Pakistan atau India bernama Aminah Wadud. Itu ngimami.
Imami cowok cewek. Jadi makmumnya itu gabung cowok dan cewek. Katanya kesetaraan gender kayak gitu. Enggak seperti itu. Itu kesetaraan gender yang kebablasan. Ide kesetaraan gender itu kan sebenarnya ada bagusnya supaya perempuan tidak hanya dapur, sumur, kasur gitu. Tapi perempuan juga berapa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam ilmu, berlomba-lomba dalam ibadah seperti itu. Gak mau kalah dengan laki-laki. Tapi ada beberapa orang-orang feminis ini memang keterlaluan gitu ya. Feminis liberal namanya. Yamina Wadud. Nah, Umi Warokoh itu disuruh ngimami oleh Nabi di rumah. Sudah, kamu jangan keluar jadi imam saja buat ibu-ibu, buat perempuan-perempuan di kampungmu, kira-kira begitu. Dan ini menjadi dalil bahwa imam perempuan dari seorang perempuan ngimami perempuan ya boleh. Ada satu mazhab yang tidak membolehkan, yaitu mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, perempuan tidak boleh ngimami sama sekali, meskipun sesama perempuan. Rawahu Abu Daudah, wa sahahu Ibnu Huzaimah. Wa an Anasin, dan riwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa itu menjadikan khalifah, menjadikan pengganti. Nabi menjadikan pengganti Ibna Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi kalau perang, ya, berangkat ke jihad fisabilillah, itu selalu menyisakan orang di belakang. Itu istilahnya istakhlafah. Jadi menyisakan seseorang di belakang agar apa? Agar menjadi imam, memimpin ritual-ritual ibadah seperti sholat berjamaah. Nah, di suatu waktu Nabi itu menugaskan Abdullah ibnu Umi Maktum untuk menjadi imamnya. Ya ummun nasah katanya. Agar dia mengimami orang-orang. Wahua adapun Abdullah itu a'ma. Buta. Jadi Abdullah itu memang seorang tunanetra buta. Dulu di bab azan kan kita sebutkan ada berapa muadzin Nabi. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Umi Maktum. Dan beberapa seperti Bilal. Ada 4 muadzinnya Rasulullah. Nah, Abdullah ibnu Umi Maktum ini buta. Kemudian diriwayat kemarin, Abdullah juga itu yang izin ke Nabi. Boleh gak Nabi, saya gak ikut berjamaah. Boleh kata Nabi. Tapi dipanggil lagi oleh Nabi. Sini, sini. Hal apa? Begini pertanyaannya Abdullah kemarin. Boleh gak saya gak ikut berjamaah ya Nabi? Wahai Nabi. Karena saya gak ada yang nganter ke masjid. Tangannya gak ada yang mengarahkan. Selayaknya orang buta. Boleh kata Nabi. Kemudian dipanggil lagi oleh Nabi. Setelah berlalu itu dipanggil. Sini sini ya. Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar azan? Iya ya Rasulullah. Kalau azan saya dengar. Saya kan hanya mata yang buta. Maka kata Nabi, kamu harus sholat berjamaah. Gitu. Itu Abdullah juga itu kasus itu. Apa pertanyaan itu. Kemudian banyak. Ada surat Amma yatasa'alun anin nabail azim. Bukan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'alla. Ya, abasa wa tawalla itu an ja'ahul a'ma. Al-a'ma di situ orang yang buta itu maksudnya adalah Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi asbabun nuzulnya itu berlaku untuk Abdullah. Jadi Abdullah ini namanya orang buta kan nggak melihat kondisi Nabi. Nabi ketika itu sedang ngobrol dengan elit kafir Quraisy.
elit kafir Quraisy ini sedang diajak oleh Nabi untuk masuk Islam. Nah, si Abdullah ini nyapa Nabi dan nanya hukum. Nabi nggak noleh. Ini Abdullah, katanya orang lagi sibuk dakwah gitu ya. Terus dia nanya macam-macam gitu. Nabi cuek. Itu ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Abasa itu bermuka masam. Wa tawalla dan memalingkan muka. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Ketika didatangi oleh seorang yang buta. Jadi kan kalau dalam pikiran Nabi kan saya ini kan sedang sibuk ngajak orang masuk Islam. Sementara Abdullah ini sudah Islam, kira-kira begitu. Tapi oleh Allah ditegur bahwa kita, dai, kiai, ustadz itu tidak boleh membeda-bedakan status sosial. Ini orang penting, karena ini orang nggak penting, karena ini orang bawahan, karena ini orang miskin, karena ini orang kaya, nggak boleh. Rawahu Ahmadu wa Abu Daud. Wa nahwuhu dan sama dengan hadis Anas ibn Hibban an Sayyidah Aisyah dari riwayat Siti Aisyah. Nah, ya ini ada pertanyaan menarik dari Bu Nida. Ya, di mazhab Hanafi itu khilaf antara ulamanya. Tapi yang kuat kayaknya di mazhab mereka mirip dengan Ahmad bin Hanbal. Memang sebaiknya perempuan tidak mengimami. Oh, berarti kejadiannya seperti itu ya. Di orang-orang Afrika Selatan katanya tidak ada, Asia Selatan tidak pernah berjemaah. Bagus. Ini data penting, Bu Nida. Baik, kita lanjutkan ya. Tinggal 2 hadis. Setelah itu mungkin ngobrol santai. Wa ibni Umar. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Salatlah kalian ala man atas orang qala yang berucap, yang mengimani la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini maksudnya adalah salat janazah. Selama orang tersebut mukmin gitu ya, dan tidak pernah terucap dari mulutnya kekufuran, meskipun dia pelaku maksiat kelas berat, maka sebagai sesama mukmin, kata Nabi, sholatlah atas orang yang masih ada iman di dalam hatinya. Selama tidak kufur itu maka sholati. Gak usah bakhil-bakhil, pelit untuk nyolati mayit. Gitu ya. Meskipun umpamanya si mayit ini selama hidupnya musuhi kita. Apa-apa sholat. Sholat itu kan mendoakan. Mendoakan orang lain itu akan didoakan balik oleh malaikat. Ketika ibu-ibu ini doain temannya, doain saudaranya, itu di belakangnya malaikat ngamini. Amin. Walaka mithluh, kata malaikat. Walaka mithluh, walaka mithluh. Umpamanya ibu-ibu doain Ustaz Abdul Mu'im semoga bisa segera naik haji. Itu malaikat doain di belakang. Walaka mithluh. Amin. Walaka mithluh. Anda juga, kamu juga. Seperti itu. Nah, kalau mau didoain malaikat, maka mendoakan orang lain. Nah, nyolati itu mendoakan. Nah, kata ulama, malah pelaku maksiat itu lebih berhak untuk kita doakan. Ya Allah, jadi agama itu mengajak kita
benar-benar membersihkan hati kita dari apa? Dari dendam, dari iri, dari dengki, jangan. Nabi bilang, Sallu ala man qala la ilaha illallah. Selama orang tersebut membaca la ilaha illallah, ya kita sholati aja. Sholati aja. Jadi nggak usah pelit. Kan ada itu cerita di kitab. Ada seorang kriminal yang hidupnya itu memang meresahkan. Gitu. Jadi semua orang kampungnya itu nggak ada yang suka sama dia. Karena semuanya pernah disakiti hati. Pernah dikecewakan. Pernah ditipu. Pernah disalahi. Kayak gitu kira-kira. Akhirnya orang ini mati. Ketika mati, jenazahnya nggak ada yang ngerumat. Nggak ada yang mau tajhis. Nggak ada yang mau ngeladeni jenazahnya. Gak ada yang mau melayani, gak ada yang mau mandikan, gak ada yang mau kafani, gak ada yang datang ke tangganya. Alhamdulillah. Ini berarti jahatnya luar biasa. Hanya tinggal istrinya dia. Istrinya ya bisa apa kalau sendirian juga kan. Akhirnya dia agak kuat, si istri ini. Sudah mayit itu diikat, kemudian dibawa ke padang pasir gitu jalan dia. Teriak kanan kiri gak ada orang yang mau dengar itu kasihan banget. Serem. Sampai kemudian ada satu kafilah lewat. Kafilah ini nanya, ada apa ibu? Cerita si ibu ini. Oh suami saya gini-gini. Oh pantesan. Tadi saya mimpi Rasulullah katanya. Disuruh lewat tempat ini. Suruh ternyata maksudnya adalah supaya membantu ibu untuk mentajhis, menyelesaikan urusan suami ibu. Nah itu kan fardu kifayah. Jadi semua orang kampung itu ya berdosa karena nggak mau menerima mayit ini, jenazah ini, nggak mau meladeni, nggak mau melayani mayit ini ya dosa semua. Memang tajhizul mayyit, mengkafani, memandikan, menyolati, sampai menguburkan, itu kan fardu kifayah. Kalau di suatu kampung nggak ada yang mau, ya dosa semua. Itu efeknya. Nah, kelanjutan dari hadis ini, wasallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dan sholatlah kalian di belakang siapapun yang membaca la ilaha illallah. Artinya bermakmum kepada siapapun. Gak usah melihat mazhabnya, gak usah melihat latar belakangnya, gak usah melihat gak usah melihat eh, perilakunya. Koruptor umpamanya jadi imam, ya sah kalau kita makmum. Seperti pertanyaan Bu Nida tempo hari itu. Tapi gimana kalau si imam ini ternyata tajwidnya amburadul, makharijnya amburadul, tilawahnya amburadul. Ya, kemarin itu jawabannya. Kalau di fikih itu tidak ketat. Selama tidak merubah makna, gitu ya. Tidak merubah makna, maka sisa. Meskipun makhrajnya umpamanya tipis-tipis, gitu. Gak masuk, gak ngena gitu ya. Ngenaknya tipis-tipis. Short dibaca sin misalkan, kacau. Gitu. Nah, selama tidak merubah makna, sirotol menjadi sirotol. Kan belum merubah makna itu. Maka itu tetap sah seperti itu.
Nah, intinya di dalam hadis ini bahwa kita berarti saking pentingnya sholat berjamaah, nggak usah mikir siapa di depanmu itu nggak usah. Penting ya penting kemarin itu penting tentang bacaan, tentang segala macamnya yang berkaitan dengan rukun gitu ya. Harusnya sih memang imam itu idealnya memang yang paling alim, yang paling hafal Quran, yang paling segalanya idealnya begitu. Cuma hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak selalu bicara tentang yang ideal. Ada momen-momen tertentu kita berjamaah kepada orang yang beda dengan kita. Ya, saya dulu pernah di Son'a, di ibu kota Yaman. Itu saya makmum dengan orang Syiah. Syiahnya tapi Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu Syiah yang moderat. Syiah Zaidiyah. Yang tidak menghina sahabat. Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin. Wan Ali dengan sanad yang dhaif. Wan Ali dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu qala Sayyidina Ali berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza ata ahadukum tatkala seorang di antara kalian mendatangi as-salata salat wal imamu adapun imam ala halin berada dalam suatu keadaan tertentu entah si imam sedang ruku, i'tidal atau sedang sujud atau sedang duduk antara dua sujud falyasna kama yasnaul imam maka lakukan seperti apa yang dilakukan imam. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di sanad dhaif. Ini menguatkan yang tadi ya. Bahwa dalam kondisi apapun kita menangi imam sedang apa saja. Menangi imam sedang ruku. Menangi imam sedang i'tidal gabung saja. Tapi capek tak nambah tapi nggak dianggap gitu kan. Kita ikut imam tapi nggak dianggap. Capek memang tapi ada pahala. Ada pahala di sini. Jadi setiap rukun dalam sholat itu pahala yang tidak yang sangat besar. Iya, iya. Iya, yang tidak ketat di fikih itu ya memang setidak ketatnya di fikih ya pada akhirnya memang harus belajar. Nggak awam-awam banget kan ada orang yang memang agamanya itu nol besar gitu ya. Nol besar, nggak ngaji, nggak pernah ngaji Quran. Ngaji kalau disuruh ngaji Quran juga celetat-celetot gitu. Itu memang ada orang yang seperti itu. Parahnya keterlaluan gitu ya. Ya, ya. Monggo yang lain sebelum kita cukupkan. Barangkali ada dari ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Minggu depan insya Allah masuk ke bab sholatul musafir wal marid. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Ini Monggo. setelah ini kalau babu sholatul masbuk ada di bab berapa ya Ustadz? Kalau di sini karena ini hadis gitu ya, nggak ada. Itu pengembangan dari hadis-hadis ini. Kan hadis-hadis yang kita baca itu menyebutkan beberapa makmum yang masbuk kayak gitu. Nah, itu yang kemudian di apa? Dijabarkan lebih detail dan lebih luas oleh para ulama. Kalau di fikih ya ada seperti itu. Jadi secara singkat kalau misalnya di madzhab Syafi'i berarti kan
makmum itu ketika dia masbuk, artinya di rokaat keberapapun imam sedang melakukan sholat, bagi dia adalah prinsip utamanya dalam mazhab Syafi'i adalah bagi dia tetap rokaat pertama gitu. Maksudnya rokaat yang dihitung itu adalah rokaat dia gitu kan. Iya, rokaat yang menangi ruku. Asal menangi ruku itu dianggap rokaatnya. Tidak menangi ruku berarti itu hanya pahala doang. Nah, berarti kalau misalnya seseorang katakanlah masbuk sholat zuhur dalam Ya. mazhab Syafi'i, sholat zuhur, dia masuk ke rokaat ketiga dan rokaat keempat, di mana imam kan pasti dia walaupun sir hanya membaca Al-Fatihah. Nah, apakah si makmum ini dalam dalam sholatnya membaca Al-Fatihah dan surat gitu, Ustadz? Kalau dia menangi sudah ruku nggak perlu. Oh, enggak, tapi ini maksudnya pas awal gitu. Maksudnya habis tahiyatul tasyahud awal, Oh, Allahu Akbar dia ikut nih berarti kan Ustadz. Rokaat iya. ketiga nih. Hmm. Berarti Iya, apakah saya baca harus membaca Fatihah. dan surat? Fatihah baca. Enggak. Hitungannya enggak. Jadi selama dia dalam kondisi bermakmum, berarti dia polanya, gayanya itu ngikuti imam. Aturannya aturan imam selama dia dalam posisi makmum meskipun dia sendiri masih di rokaat awal atau rokaat kedua. Seperti itu. Berarti di nanti setelah tahiyatul akhir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Hmm. dia menambahkan rokaat ketiga dan rokaat keempat untuk dirinya sendiri, Al-Fatihah doang. Ya, Al-Fatihah saja. Seperti Nah, itu. untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, kalau misalnya maghrib, dia dapat Nah, rokaat ketiganya saja. Dia dapat ya. rokaat ketiganya saja. Berarti kan tahiyatul akhir, pas waktu imamnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita bangkit lagi. Nah, bagi kita, itu adalah rokaat kedua kita kan Ustadz. Kedua. Kedua, Nah, betul. berarti kita rokaat kedua kita, kita sholat, kita membaca Fatihah dan surat. Iya, betul. Lalu kita Seperti itu. tasyahud awal lagi. Tasyahud awal. Lalu kita Banyak nanti, tasyahudnya itu. oke oke. Jadi bahkan ada yang gini Bu, kalau di fikih itu. Ada orang sholat, tasyahudnya sampai 4 kali. Gimana itu gambarannya? Ya sama maghrib. Tapi dia menangi imam sedang tasyahud akhir. Akhirnya dia gabung. Itu kan tasyahud sama imam. Terus Tasyahud awal nanti, mungkin Ustadz. Dia menang oh tasyahud iya awal. betul, betul. Betul, iya seperti itu. Menangi tasahud awal, tasahud dua, enggak gitu. Sampai 4 kali tasahud ya. Seperti itu. Jadi selama bermakmum di belakang imam, maka dia ngikuti aturan-aturan imam. Kayak gitu. Meskipun secara hitung-hitungan apa kuantitas rugi gitu kan, Termasuk tapi itu tahiyatnya juga bernilai Ustadz. pahala. Artinya maksudnya gini, termasuk tahiyatnya adalah berarti ketika kita bermakmum kepada imam di tahiyatul akhir itu, kita nggak apa-apa membaca lebih dari fil alamina Hmm. innaka hamidum majid gitu. Boleh boleh dengan doa-doa Kalau yang sunnah. yang diajarkan ulama enggak hanya sampai itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, iya, Ketika kita enggak seseorang perlu, bermasbuk Ustaz. enggak perlu di apa? Enggak dianjurkan untuk baca sampai Rabbana atina fid, enggak perlu. Jadi dicukupkan seperti tasyahud awal. Innaka Oh, asyhadu Hamidum an la ilaha Majid illallah itu. wa asyhadu anna Iya, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika kita bermasbuk kepada seorang imam, kita masbuk kepada imam, di saat posisinya imam itu tasyahud akhir, kita bacaannya tetap cuma sampai tasyahud awal gitu. iya seperti itu. Tahu lama begitu. Baik Ustadz, sudah jelas. Baik, mungkin Jazakum. ada yang lain.
Wan, jika nggak ada, kita cukupkan ya. Ini udah jam 8 kurang 6. Monggo mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Baik, kita cukupkan dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولحم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك وهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واتقنا إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kiranya cukup apa yang telah kita baca. Mudah-mudahan kita bisa terus menambah ilmu, bisa terus membaca sunnah Rasulullah, membaca hadis-hadisnya sehingga mulut kita, pendengaran kita akrab dengan apa yang pernah keluar dari mulut yang mulia Rasulullah SAW. Sehingga ini semua kelak menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita termasuk adalah umat-umat Nabi yang peduli pada ajaran dan warisan Nabi, dan hingga kemudian semua ini menjadi keberkahan bagi kita, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi rezeki kita, bagi pekerjaan kita, dan bagi keluarga besar kita. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.